Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau menyertai hamba-Mu sampai saat ini, Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa hari-hari ini kami sangat butuh kekuatan firman. Tanpa firman yang mengubah paradigma kami tidak mampu berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pesan-Mu akan tersampaikan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya. Yuk, hari ini saya akan berkhotbah tentang buat apa takut dan bimbang. Ya, hari-hari ini banyak orang yang sudah lemah, putus asa, ya, lihat keadaan yang tidak semakin baik, lihat masalah yang bertubi-tubi, ya. Kita percaya hari ini jangan pernah ada roh ketakutan. Semua yang terjadi dalam hidup saudara perlu kita sadari bahwa hari ini tetap ada Tuhan. Di balik badai hidupmu yang besar, keadaan dunia yang makin kacau, semua yang arahnya mungkin hancur, tetap ada Tuhan yang pegang kendali. Jadi badai itu tidak perlu takut, saudara juga tidak perlu lari dari badai, stay. Ya, Tuhan tetap bilang gini, tetap tinggal di dalam badai, karena aku juga tinggal bersama-sama dengan engkau di dalam badai hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kalau kita tahu bahwa Tuhan itu dekat sama saudara, Tuhan itu tetap ada di dalam badai hidup saudara. Hari ini kita perlu takut nggak? Kenapa kita perlu takut? Karena senyatanya iblis itu lebih dominan. Iblis lebih punya power mengendalikan pikiranmu, mengendalikan perasaanmu, sehingga engkau lebih mempercayai bahwa hidup saudara dan saya, kalau iblis yang kendalikan ya pasti hancur. Karena dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan datang dalam hidup saudara untuk memulihkan supaya saudara punya hidup dalam kelimpahannya, maka hidup saudara dan saya hari ini akan mempunyai rasa percaya. Saudara tidak akan takut, tidak akan bimbang. Kenapa? Karena saudara percaya kalau ada Tuhan yang mengendalikan badai hidupmu, maka badai itu pasti menjadi sangat teduh sekali. Akan menjadi reda pada waktunya Tuhan. Kalau sekarang lagi bergejolak, izinkan. Gejolak badai itu nanti kita belajar. Apa sih tujuan Tuhan? Kenapa dia izinkan badai hidupmu itu digoncang semakin hebat? Tujuannya bukan menghancurkan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah. Hari-hari ini berhati-hatilah. Jangan pernah hari ini mau takut dan bimbang. Ketika saudara mulai takut dan bimbang, sadarilah iblis sedang mengendalikan hati dan perasaanmu. Iblis sedang mendakwa hidupmu, sedang menvonis engkau, bakal engkau hidupmu hancur. Bakal engkau hidupmu terpuruk. Itu vonis dakwahnya iblis. Tapi kita perlu tahu sebagai anak Tuhan, Tuhan tidak pernah menvonis hidupmu KO. Hidupmu bakal hancur. Hidupmu bakal punya masa depan yang suram. Tuhan itu tidak pernah mendakwa atau menvonis. Sekalipun hari ini banyak orang berkata, saya sudah stadium akhir loh Bu Eli. Keadaan saya ini sudah ekonomi saya seperti kanker. Kanker bukan stadium 1 Bu Eli. Kalau Bu Eli lihat rumah tangga saya ini termasuk kategori kanker sudah stadium 4 Bu Eli. Bahkan mungkin stadium 4 akhir.
Mungkin keuanganmu, mungkin keadaan fisikmu juga sudah divonis seolah-olah itu kanker yang stadium akhir, yang sulit untuk disembuhkan, dipulihkan, sulit melihat kemenangan. Tapi sekali lagi Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya, walaupun engkau dalam keadaan kanker, ekonomimu, keuanganmu, rumah tanggamu, kesehatanmu sudah stadium 3, 4. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang terlalu sulit. Tuhan tidak pernah menvonis hidupmu untuk hancur selamanya. Enggak pernah, saudara. Tuhan selalu berkata, selalu ada pengharapan. Kanker stadium 4 bukan menjadi momok buat anak-anak Tuhan. Kanker mau divonis stadium 3, stadium berapapun, itu bukan menjadi momok yang menakutkan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menvonis hidupmu hancur. Bahkan di tengah kanker, hari ini keadaanmu yang lagi kepayahan, Tuhan tetap punya rencana yang indah. Dia akan menunjukkan seperti seorang Rasul Paulus ya, yang berkata bahwa bagaimana di saat kelemahan saudara, justru di tengah kanker yang stadium akhir, kita semua akan diperhadapkan dengan kuasa Tuhan yang terlihat sempurna. Tangkap ya sekali lagi, jadi jangan berkecil hati saudara ya. Kita semua akan diperhadapkan pada keadaan yang terlihat sempurna. Jadi tidak ada yang namanya hari ini buat apa takut, buat apa bimbang. Karena setiap keadaan hidup saudara dan saya di tangan Tuhan tidak pernah divonis hancur. Dunia boleh hancur karena dunia tidak ada yang menjamin. Tapi buat saudara dan saya hari ini jangan pernah termakan dengan isu, dengan dakwanya iblis. Hidup kita bukan ditentukan apa kata dunia, apa kata iblis. Tapi hidup kita ditentukan apa kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata, nak, tenang nak, stadium 4, stadium 3 itu tidak akan menutup jalan hidupmu. Justru di titik balik inilah engkau akan melihat kuasaku menjadi sempurna. Itu sebabnya yuk kita hari ini buka dulu di 1 Yohanes 4 ayat 18. Hati-hati ya saudara, kalau saudara mulai termakan dengan isu-isunya iblis, roh takut itu bukan dari Tuhan loh. Kalau hari ini hidupmu dalam kebimbangan, ketakutan, berarti engkau sedang termakan dengan gosip isunya iblis, dakwanya iblis tentang masa depanmu. Hari ini tolak. Semakin saudara takut, semakin saudara meresponi apa yang menjadi target iblis atas hidupmu. Kanker stadium 4 mati, kanker stadium 3 hancur, hidupmu bakal kolaps. Kalau itu yang saudara yakini, maka itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita hari ini bangun rasa percaya kita kepada Tuhan, maka senyatanya hidupmu akan melihat kemenangan demi kemenangan. Melihat kuasa Tuhan akan menjadi sempurna dalam hidup saudara dan saya. Makanya hari ini khotbah saya, buat apa takut dan bimbang. Kalau itu dari iblis, jangan pernah dihidupi, jangan pernah direspon, jangan pernah direnungkan. Kita percaya hari ini harus bisa buang virus ketakutan dan bimbang. Karena ini bukan dari Tuhan. Semakin engkau takut, semakin engkau bimbang. Maka yang engkau takutkan, yang engkau bimbangkan, itu yang akan menimpa saudara. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih itu Yesus, ya. Lihat ya, jadi kalau saudara ada ketakutan berarti saudara tinggal di dalam iblis.
Renungkan baik-baik kata-kata firman ini. Sekali lagi, firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Orang yang hidup dalam panic attack hari-hari ini, itu berarti hidupnya bukan di dalam Tuhan. Hidupmu tidak berhubungan intim sama Tuhan. Semakin engkau punya hubungan yang dekat sama Tuhan, semakin engkau punya mental Daud. Daud kecil, tapi Daud tidak takut menghadapi Goliat. Sementara Saul punya kekuatan yang besar, tapi dia takut dengan intimidasi iblis. Akibatnya Saul nggak bisa mengalahkan Goliat, tapi Daud yang kecil karena dia punya mental percaya yang tidak pernah dicampur dengan virus ketakutan walaupun musuhnya. Ya, kalau saudara lihat, selalu saya bahas, Daud itu lihat Goliat aja sudah berkecil hati secara akal. Dia kecil, Goliat tidak bawa apa-apa aja, Daud mungkin sudah tapi ini ada tongkat, ada apa, lembing, tombak, ya, ada lagi apa, tombak, lembing, dan satunya apa, tongkat, ya. Itu membuat dia mungkin lebih ketakutan. Tapi buat Daud, mentalnya bukan mental melihat bagaimana besarnya musuhnya, tapi Daud melihat bagaimana Tuhan yang besar yang akan memenangkan perperangan ini, bukan kekuatan dia. Sehingga walaupun dia tidak bawa perlengkapan senjata, Goliat aja dengan tangan kosong, secara akal Daud melawan Goliat dengan tangan yang kosong aja Daud sudah tidak bisa menang. Apalagi ini Goliatnya masih plus. Ada lembing, tombak, peluru, ya. Kita percaya hari-hari ini jangan pernah takut. Kita akan maju berperang bersama Tuhan. Lihat kata-kata berikutnya. Kasih yang sempurna, yaitu kasihnya Yesus. Ya, Yesus sendiri itu kasih yang sempurna. Melenyapkan ketakutan. Jadi kalau hari ini engkau belum lenyap ketakutanmu, berarti engkau benar-benar hidup dikendalikan oleh iblis. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Berarti benar loh saudara, takut bimbang itu tidak ada gunanya sama sekali saudara. Kita percaya bahwa kalau kita sudah tahu bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan dan ketakutan itu mengandung hukuman, pertanyaannya, buat apa saudara takut? Kalau itu tidak baik buat saudara, saudara harus berani hari-hari ini. Daud itu kalau tidak punya kekuatan untuk melawan rasa takutnya, kira-kira dia bisa enggak, berani enggak menghadapi Goliat? Pasti seperti Saul dan bangsa Israel. Mereka akan mundur teratur karena melihat besarnya Goliat dengan perlengkapannya. Ya, tapi hari ini kita percaya kuasa Tuhan membukakan mata rohani saudara untuk hari-hari ini. Paling bahaya virus yang membuat seseorang bisa kalah total, mutlak. Itu bukan karena kenyataan hidupmu, bukan karena kemampuanmu yang sudah tidak punya apa-apa, tapi yang membuat engkau kalah mutlak itu karena engkau menghidupi virus ketakutan. Yuk kita lihat kata-kata berikutnya. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi hari ini yuk buang virus ketakutan, tidak boleh takut, sudahlah, punya mental berani. Ingat, kalau mau takut ingat, oh iya ya Bu Eli bilang bagaimana seorang Daud ya yang mengalahkan Goliat, yaitu kita percaya Goliat itu hari ini dia sendiri akan menghadapi Goliat dengan kekuatan Tuhan. Pagi ini kita juga akan menjadi seorang prajurit Kristus yang katakan, Tuhan, aku akan menghadapi Goliatku. Aku tidak pernah takut. Walaupun Goliatku hari ini perlengkapan senjatanya makin banyak, yaitu tombak, pedang, ya, lembing. Aku tidak pernah takut karena aku tahu bahwa berjalan bersama Tuhan, aku tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan kalau saudara takut, maka saudara sedang tinggal di dalam iblis dan nanti ada hukumannya. Kita tidak mau kan hari ini menikmati apa yang menjadi sesuatu yang buruk, hukumannya apa? Karena apa yang saudara takutkan, apa yang saudara khawatirkan, itu yang menimpa saudara.
Alangkah lebih baiknya kita sekarang tinggal di dalam Yesus, kita percaya apa yang dipercayai kita, itulah yang akan menjadi kemenanganmu. Kalau engkau berkata, Tuhan, stadium 4, mau dokter bilang sudah, dunia bilang mana mungkin sulit keadaanmu, susah Eli, engkau tidak akan pernah hidup ditentukan oleh apa kata dunia. Tuhan tetap berkata buat saudara dan saya pagi ini, tenang. Stadium 1, lanjut divonis stadium 2, lanjut stadium 3, lanjut stadium 4. Buat aku semua perkara itu biasa-biasa. Pencobaan dari stadium 1 ke stadium 4 itu tetap pencobaan yang biasa-biasa, tidak akan melampaui kekuatanmu. Kenapa? Karena Tuhan yang akan berperang buat engkau. Aku tetap pegang kendali ketika engkau tetap tinggal di dalam aku. Dan apa yang engkau percayai, kalau engkau hari ini di tengah stadium 4, engkau tetap bilang gini, Tuhan, aku memilih tetap percaya kepadamu. Karena engkau dokter segala dokter atas hidupku. Engkau sumber berkat atas segala sumber berkat atas hidupku. Engkau adalah raja pemulihan di atas raja pemulihan atas rumah tanggaku. Kalau itu yang saudara percayai hari-hari ini, maka percayalah, kita semua akan melihat apa yang engkau percayai, itulah yang terjadi. Saudara percaya kita punya dokter di atas segala dokter? Saudara percaya kita punya berkat, sumber berkat di atas segala berkat? Saudara percaya Tuhan punya stok anggur di atas segala stok anggur yang termanis di dunia ini? Saudara percaya, itu Bapak di surga sudah punya loh stok semuanya. Saudara tidak usah takut, semuanya sudah disediakan, tapi tunggu waktunya Tuhan. Semuanya tidak akan pernah ditahan. Tuhan tidak akan pernah menahan hak-haknya orang benar. Tapi Tuhan mau mendidik saudara dan saya hari ini sebelum menerima hak saudara. Maka kita harus menunaikan kewajiban kita sebagai orang benar. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang nangis-nangis yang sudah putus harapan. Dan dia berkata gini, Bu, kalau tidak ada khotbah Ibu Eli, saya ini sudah mati. Saya sudah berancang-ancang, sudah berulang kali itu yang namanya racun ya, baygon, obat tidur, itu semua ada di depan mata saya, Bu. Saya kepingin sekali, sudah saya telan semua itu, setelah itu saya berakhir, saya tidak punya beban pikiran daripada saya hidup dalam sakit hati. Saya cuma berkata sama ibu ini, Bu, apa sih Bu yang membuat ibu ini sampai stres, sampai ibu itu kepingin bunuh diri? Ya ini Bu, karena tiap kali saya membesarkan iman saya, yang buruk yang terjadi. Tiap kali saya berharap sama Tuhan, selalu yang buruk yang terjadi. Makin berharap Bu, makin yang buruk terjadi. Saya cuma bilang, Bu, ini namanya ujian Bu, ujian. Lah memang ujiannya iman itu seperti itu Bu. Jadi kalau ibu makin berharap sesuatu buruk itu makin terjadi, apa yang Tuhan mau? Kita ini berarti dipaksa Tuhan untuk makin percaya. Tangkap ya saudara. Jadi Daud itu berkata gini, ketika aku takut, aku percaya. Di Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Itu sebabnya hari-hari ini, kalau kita hari-hari ini menghadapi keadaan seperti ini, saya cuma bilang gini, Bu, sebenarnya ibu ini bisa menang loh atas pertempuran. Ini kan cuma main pola pikir. Apakah di tengah keadaan yang buruk itu kan memang statementnya firman Tuhan. Bukankah di saat kelemahanmu lah makin keadaanmu makin buruk, justru ini memperbesar kuasa Tuhan itu akan digenapi. Nah,
kita ini berjalan dengan Tuhan yang besar, yang sempurna kuasanya. Jadi kalau saudara keadaanmu tidak tambah parah, nanti saudara tidak lihat kebesarannya Tuhan. Gimana caranya melihat how great is our God? Di tengah kelemahan saudara, itu maka kuasanya baru sempurna. Kalau keadaanmu belum parah, ini kuasanya juga biasa-biasa saja. Tangkep ya saudara. Kalau keadaan kita cuman flat, datar, maka saudara tidak akan lihat kuasa Tuhan ini menjadi luar biasa. Cuman biasa-biasa juga. Tapi waktu keadaanmu heboh, keadaanmu benar-benar sudah titik nadir, nah ini waktunya Tuhan ambil alih. Yaitu ketika imanmu tidak goyah. Tapi kalau imannya kita goyah, kita tidak akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Tapi kalau kita tetap teguh, maka sesuatu pasti kita dapat. Yaitu hari ini Tuhan bilang, yang lagi dalam titik nadir, yang lagi dalam kesesakan yang sangat, hari ini pesan Tuhan, percayalah. Percaya saja, aku cuma lagi nguji iman kok. Engkau akan lihat kuasaku. Keren katanya Tuhan. Keren. Apa yang tidak mungkin dunia itu akan bisa kagum lihat karyaku memelihara engkau, keluargamu, seisi rumahmu, masa-masa yang sukar, waktu usahamu sepi, orang berkata kamu hancur, tapi engkau tetap bisa hidup, bahkan bisa menjadi berkat. Nah, ini kerennya Tuhan. Kayak hidup saya hari ini benar-benar jadi satu gambaran. Di saat saya babak belur, tapi justru orang bisa melihat pemeliharaan hidup saya bersama Tuhan, dan hidup saya bisa kasih kekuatan buat orang lain. Kita percaya, saya cuma ngomong sama ibu ini, Bu, hati-hati Bu, ibu harus segera move on. Gimana Bu Eli move on-nya? Ibu tahu enggak, ibu ini hambanya siapa? Hambanya Tuhan. Oke, kalau hamba Tuhan, ibu harus dengar kata suara siapa? Ya katanya Tuhan. Tapi apa yang ibu lakukan hari ini? Kalau ibu takut, berarti ibu dengar suaranya siapa? Iya ya Bu Eli. Berarti ibu dengar suaranya iblis ya? Iya. Berarti ibu hambanya iblis atau hambanya Tuhan? Iya ya Bu Eli. Berarti saya jadi hamba iblis. Bener. Walaupun hidupmu pelayanan, ibu ini pelayanan. Ya, orang pelayanan walaupun dia ngerti, dia bilang, Bu, saya ini fasih loh firman Tuhan. Saya sudah katam baca firman Tuhan, itu banyak Bu Eli. Saya sudah tekun baca firman Tuhan. Saya cuma bilang gini, Bu, pelayanan ibu, ya, katam baca firman. Doa ibu katanya sering ikut doa puasa. Yang jadi pertanyaannya, hari ini ibu bisa takut. Berarti ibu hari ini tetap di pemandangan iblis, ibu ini jadi hambanya iblis. Karena apa yang ibu dengar hari ini sampai ibu takut, itu karena ibu dengar apa kata iblis, bukan apa kata Tuhan. Kalau ibu dengar apa kata Tuhan, apa yang Tuhan katakan hari-hari ini yang paling simple, saudara, yang paling simple. Tuhan pasti bilang gini, sudah Bu, jangan takut, jangan khawatir Bu, suamimu tambah parah, aku Tuhan yang sudah kendalikan suamimu. Serahkanlah khawatirmu Bu, takutmu Bu, bimbangmu Bu, kepadaku Bu, kasih ya. Aku berjanji, serahkan khawatirmu, takutmu kepadaku, maka aku yang memelihara hidupmu. Serahkan hidupmu kepadaku, maka aku yang akan bertindak. Serahkanlah perbuatanmu kepadaku, maka semuanya akan terlaksana. Itu semua ada loh di dalam firman Tuhan. Apa yang kita takutkan hari ini, khawatir kasih ke Tuhan. Kehidupanmu kasih ke Tuhan. Janjinya apa? Dipelihara dan aku akan bertindak. Jadi hari ini kita harus tahu posisi kita. Kalau kita hidup takut berarti kita jadi hambanya iblis. Kenapa? Karena kita dengar apa kata iblis. Tapi kalau kita hari ini percaya, maka kita jadi hambanya Tuhan. Ya, itu kenapa? Karena kita selalu dengar apa kata Tuhan. Dengar-dengaran. Yuk hari ini kita buka ayatnya ya. Kita percaya hari ini kita belajar dari murid-murid pada waktu ada angin sakal. Ya, kita belajar dari seorang Petrus juga hari ini. Supaya saudara hari ini setelah live ini ya, saudara tidak akan takut lagi. Saudara akan selesai ini menghadapi Goliat. Besok lihat lagi Goliatnya bawa lembing. Besok lihat lagi
Goliatnya bawa tombak, besok lihat lagi Goliatnya bawa senjata apapun, saudara tidak akan takut. Saudara bilang gini, Tuhan, aku hambamu. Aku tidak akan dengar vonis dakwanya iblis. Iblis boleh mendakwa hidup saya. Dunia boleh mendakwa, menvonis hidup saya bakal hancur. Tapi yang aku dengar hari ini, Tuhan tetap selalu berkata, jangan takut, aku sudah berdiri di hari esokmu. Aku sudah sediakan satu pemulihan yang indah, berkat yang besar, kesehatan yang luar biasa buat engkau dan seisi rumahmu. Percayalah itu, karena aku tidak pernah punya rancangan kecelakaan buat anak-anakku. Itu yang mulai saudara dengar. Yuk baca. Matius 14 ya, ayat 22 dan sampai 22 sampai 33 ya, kita baca agak cepat. Kita akan belajar satu step demi satu step. Kita percaya, oh enggak usah sampai ya. Yuk kita baca Matius 14 ya. Kita belajar dari pengalaman hidup ini akan menjadi rema. Saya juga belajar saudara. Waktu hidup saya beberapa hari ya, saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan tuh ajaib loh. Saya kesaksian dikit ya saudara. Beberapa hari yang lalu saya memang capek. Saya bangun jam 4, saya harus pelayanan jam 6 ya. Capek bangun itu rasanya, badan itu rasanya kayak gimana. Terus suatu kali saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan capek ya badan saya. Dan iblis mulai ngomong gitu aja, iblis mulai datang. Iblis bilang gini, buat apa sih capek-capek? Buat apa sih? Toh kamu ya sudahlah, hidup itu ndak usah terlalu lah Eli. Sudah tidur ya tidur, sudahlah. Kamu tetap aja tidur, ndak usah terlalu capek. Baru ngomong capek, Tuhan iblis sudah datang. Dan yang luar biasanya saudara tahu, waktu saya mau mandi, Tuhan itu kasih saya ayat apa saudara? Lihat ya, di Lukas 10 ayat 2 dan 3, ini ayat sekilas saudara mulai dengar aja, saya sampai kaget. Katanya kepada mereka, saya baca aja, nggak usah dibuka. Ya, ayat ini muncul, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat 13-nya tuh firman ini membawa saya sadar. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Waktu itu Tuhan bilang gini, Eli, aku lagi mengutus engkau untuk membawa banyak orang yang hari ini kayak serigala-serigala supaya jadi dombaku. Nggak apa-apa Eli. Kalaupun itu berapapun orang yang hadir, misalnya 100 mau 150, misalnya dari 150, itu pun ada yang bertobat, misalnya hari itu 5 orang ini akan jadi dombaku, dan 5 orang yang bertobat ini nanti juga akan memenangkan domba-domba yang lain yang jadi serigala. Ketika saya berkata seperti itu, Tuhan berkata, pergilah Eli. Jadi kata itu membuat saya, oh iya, saya sadar, aduh Tuhan, terima kasih kalau engkau sudah memilih aku untuk mengutus aku. Setelah saya selesai khotbah, saya istirahat sejenak karena ada sesi berikutnya. Tiba-tiba waktu saya selang duduk sejenak, saya mau rehat sejenak, tiba-tiba ada ayat datang. Ada firman Tuhan yang tiba-tiba Tuhan kasih saya Yesaya 6 ayat 8. Terus saya baca Yesaya 6 ayat 8. Saya baca. Tiba-tiba ayat itu saya buka. Saya ingin tahu isinya apa. Tahu saudara isinya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Saya sampai kaget, ya ampun Tuhan. Saya bilang, iya Tuhan ampuni, saya tidak mau lagi ngomong capek ya Tuhan, ampuni. Tuhan kasih tahu buat hidup saya, kamu siap Eli, aku utus. Iya Tuhan. Dan setelah itu saya selesai ya, 2 ayat ini saya simpan saudara. Keesokan harinya, saya ketika mau mandi lagi, tiba-tiba Tuhan kasih saya ayat lagi, 1 ayat. Matius 4 ayat 19. Waktu saya baca, saya ingin tahu isinya. Saya kaget juga saudara. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Hari itu saya 2 hari berturut-turut, saya bilang gini, iya ya, kalau saya dengar kata iblis, saya ini capek bisa-bisa. Belum lagi saya capek fisik, saya capek hati dikatai orang. Capek saudara. Tuhan tahu loh, batas kekuatan saya mulai agak kendor-kendor dikit. Capek fisik itu enggak jadi masalah. Sudah capek fisik, orang
katai saya, hakimi saya, jadi capek hati. Tuhan tahu kekuatan saya hari itu mulai agak goyah. Tangkep ya, kalau capek fisik sudah biasa, tapi kalau capek hati ini, itu membuat seseorang kehilangan semangat. Jujur, semangat saya mulai agak-agak kendor, saudara. Saya sampai sempat berpikir gini, apa ya Tuhan, kayak iblis bilang gini, sudahlah live itu 1 kali atau enggak usah terus lah Eli, Zoom itu juga dikurangi aja lah Eli. Itu ada loh saudara kata-kata itu. Tapi waktu saya dapat ayat ini, Tuhan itu lebih ngegas saya. Iblis lagi ngegas saya, Paul. Tuhan datang dengan firman-Nya. Dia kasih saya gas. Tuhan cuma bilang gini waktu itu. Tinggal pilihan di tanganmu. Mau dengar apa kata iblis atau dengar apa kataku. Kalau aku utus engkau jadi penjala manusia, siapkah engkau, Eli berkata, ini aku, utuslah aku. Dan kalau aku pilih engkau jadi penjala manusia, maka aku berkata siang ini, mari ikutlah aku. Apakah engkau bersedia, Eli? Hari itu rasanya saya bilang thank you Lord, thank you. Saya berdoa sama Tuhan, saya bilang iya Tuhan, siap Tuhan, siap. Ini loh orang, kalau kita dekat sama Tuhan, kita ini pasti dikasih suara yang jelas. Peneguhan Tuhan itu pasti jelas atas hidup saudara dan saya. Yuk kita baca, Matius 14 ayat 22-33. Sesudah itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Lihat ya. Dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ya, lihat ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Terima kasih buat Christine yang sudah bantu. Kita percaya kadang-kadang kita jadi orang Kristen berpikir gini ya, Tuhan, aku ini taat loh sama perintahmu. Murid-murid juga. Waktu murid-murid diperintahkan untuk naik ke perahu, murid-murid taat. Ya, kita juga mungkin hari-hari ini sudah jadi orang benar yang dengar perintahnya. Tapi lihat ada kejadian. Dan kita perlu tahu ketika saya baca ayat ini, saya cuma bayangkan, Yesus itu hari ini sebagai pendoa syafaat saudara dan saya. Kita percaya, waktu murid-murid diperintahkan mendahului ke seberang, Yesus itu berdoa seorang diri. Kita percaya hari ini juga, siapa pendoa syafaat kita yang luar biasa, Yesus yang ada di surga. Dia tidak pernah diam atas hidup saudara dan saya. Hari-hari ini kita percaya kita punya pendoa syafaat yang luar biasa. Lihat ya ayat 24-nya ya. Perahu murid-muridnya itu sudah berapa mil jauhnya. Jadi waktu kita taat, kita ada, ya Tuhan saya menjalani ketaatan, saya ikut apa yang Tuhan mau. Dalam perjalanan hidupnya, ini dalam perjalanannya, kita lihat ya, ini kita main imajinasi saudara, supaya saudara ngerti betapa luar biasanya Tuhan. Jadi tidak perlu takut. Dari pantai, lihat ya, berapa mil jauhnya dari pantai. Jadi sudah dalam perjalanan taat ini ya. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kita percaya hari ini dalam keadaan taat perjalanan hidupmu. Tiba-tiba ada badai angin sakal yang hari ini memporak-porandakan rumah tanggamu, keuanganmu. Sekalipun engkau sudah pada posisi orang benar sebagai murid Kristus. Kalau saudara lihat, angin sakal ini tidak ada diberitahu terlebih dahulu. Waktu Yesus memerintahkan murid-muridnya ya untuk menyeberang terlebih dahulu, naik ke kapal, menjalani perjalanan yang bermil-mil. Yesus tidak bilang gini, siap-siap ya, nanti perjalananmu di tengah-tengah ada angin sakal, itu membuat saudara syok, diombang-ambingkan sampai saudara kaget, tidak ada persiapan. Kalau ada persiapan enak ya, mungkin murid-murid sudah persiapan sebelum angin sakal, sebelum naik ke perahu, mereka sudah siapkan bahan-bahan untuk menangkal angin sakal. Tapi ini Yesus diam. Yesus cuma bilang gini, pergilah, naik, aku suruh untuk
naik ke perahu. Cuman diperintahkan, tapi tidak ada pemberitahuan akan terjadi badai yang besar. Hari ini kita juga dalam perjalanan hidup. Saudara pikir, kok bisa ya? Kok bisa? Saya juga seperti itu. Kok bisa ya? Suami yang cinta mati kok bisa? Dalam perjalanan hidup waktu saya melayani Tuhan, saya sudah berusaha jadi orang yang prosesnya belajar untuk taat. Kok bisa ya? Nah, ini yang dialami kita semua hari-hari ini. Tapi lihat ya, jadi hari-hari ini tidak usah takut. Siapa yang lagi ngalami angin sakal yang memporak-porandakan rumah tangga, keuanganmu, bahkan kesehatanmu. Ya, lihat 25. Yesus itu kira-kira jam 3 malam. Jadi kita bisa bayangkan kepanikan murid-murid itu ada posisi. Waktu mereka menghadapi badai, Yesus tidak segera datang. Tapi Yesus datang kira-kira jam 3 malam. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Hari ini kita lagi berteriak sama Tuhan, tapi Tuhan kelihatannya belum datang. Ya, kita percaya bahwa ada waktunya, pasti kok datang, nggak mungkin nggak datang. Di tengah angin sakalmu Yesus pasti datang. Dan ini, waktunya dia berjalan di atas air. Nah, ayat 26-nya ini. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Lihat ya, apa yang saudara tangkap? Saya waktu menyiapkan firman ini, Tuhan memberikan penjelasan buat saya gini. Kalau kita hari ini ngadepi angin sakal, jangan takut, jangan panik, jangan bimbang. Murid-murid ini ngalami kepanikan dan senyatanya Tuhan ingatkan gini. Apa yang terjadi hari-hari ini di tengah kepanikan angin sakalmu yang belum reda? Yesus itu tetap melakukan mujizat. Itu nyatanya. Yesus berjalan di atas air itu nyata real. Realitanya Yesus melakukan mujizat kan. Tapi pemandangan saudara, Yesus itu tidak melakukan mujizat, tapi justru hantu. Hantu yang menakutkan sampai murid-murid teriak-teriak. Tuhan, aduh Tuhan gimana? Tapi realitanya, senyatanya itu miracle loh. Tapi karena saudara panik, saudara takut, saudara bukan melihat Tuhan yang ajaib, melakukan mujizat di tengah masa-masa angin sakalmu yang memporak-porandakan keuanganmu hari ini, yang engkau tangkap dalam kacamata pemandanganmu, Yesus bukan Yesus yang melakukan mujizat, tapi hantu yang menakutkan. Makanya hari ini buang takut. Semakin engkau takut, semakin engkau tidak melihat Yesus melakukan mujizat. Tapi yang engkau lihat yaitu Yesus adalah hantu yang menakutkan dan mengerikan. Yuk kita lihat. Jadi hari ini yuk dengan rasa takut itu tidak ada gunanya. Makanya buang saudara. Supaya saudara benar-benar. Kalau saudara baca firman ini realitanya Yesus itu berjalan di atas air. Tapi karena pikiran murid-murid yang negatif, cara pandangnya bukan lihat Yesus yang melakukan mujizat, Yesus yang berkuasa, tapi mereka melihat hantu, pikiran mereka sendiri yang membuat mereka tidak melihat Tuhan yang melakukan mujizat, tapi Tuhan hantu yang menakutkan. Sampai saudara hari ini berteriak-teriak. Jujur kalau saudara teriak-teriak hari ini ketakutan, itu karena cara pandangmu itu sudah cara pandang yang negatif. Saudara hidup penuh ketakutan itu tidak baik saudara. Lihat ya, ini waktunya tidak keburu kalau saya bahas lama-lama. Lihat 27 ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka. Hari ini siapa yang dalam kepanikan? Yuk kita tahu realita yang terjadi di tengah kepanikanmu. Yesus itu tetap Yesus yang melakukan mujizat. Bukan hantu. Buang takutmu karena Yesus berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. 3 kata ini simpan dalam hidup saudara. Kalau virus takut mulai saudara, iblis datang dengan intimidasi dakwanya. Saudara mulai berkata, tenang, ada Tuhan, jangan takut. 3 kata. Tenang, masih ada Tuhan, jangan takut. Tenang, masih ada Tuhan, jangan takut. Itu penangkal ketakutan supaya kita melihat mujizat dan
angin sakal itu akan sampai reda. Lihat ya berikutnya. Jadi 3 hal ya. Kalau virus takut, mulai berkata, tenang, masih ada Tuhan, jangan takut. Itu yang saudara mulai ucapkan hari ini. Waktu hidupmu tenang, senyatanya, realitanya Tuhan tetap berjalan di atas air. Dia bukan hantu, saudara. Yuk 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Nah ini Petrus lagi ngetes Tuhan ya. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kita jangan jadi Petrus. Waktu saudara melihat mujizat baru saudara percaya bahwa itu Tuhan. Kita jadi anak Tuhan tidak perlu nuntut bukti. Kita percaya bahwa Tuhan itu sudah Tuhan yang super power. Dia itu Tuhan yang ajaib. Jadi jangan mencobai Tuhan seperti Petrus yang berkata, Tuhan kalau aku bisa lihat bukti aku berjalan di atas air dulu, baru aku percaya kepadamu. Enggak, hari ini percaya kepada Tuhan bukan karena bukti, saudara. Lihat ya, 29 ya. Memang Yesus menjawab, tapi lihat kata-kata Yesus kesel akhirnya. 29 kita baca, kata Yesus, datanglah, dikasih mujizat. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapat Yesus. Petrus diberi bonus sama Tuhan. Waktu dia bilangin, Tuhan kasih saya mujizat, dikasih sama Tuhan mujizatnya. Oke, aku kasih ya Petrus, tapi engkau akan tahu dampaknya kalau engkau aku kasih mujizat terus. Ini dampaknya 30. Kita baca, dampaknya di ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Kalau kita jadi anak Tuhan, orang Kristen, cuma nuntut mujizat, apa kerugiannya buat saudara? Petrus sudah lihat mujizat berjalan di atas air, tapi dengan tiupan angin, dia bisa lemah imannya. Dia bisa ketakutan imannya. Dia ngalami panik attack sampai dia teriak, Tuhan tolonglah aku. Jadi hari ini yuk, kenapa Tuhan itu tidak gampang-gampang kasih saudara mujizat? Bukan karena Tuhan jahat. Kalau Tuhan mau lakukan mujizat seperti Petrus, hai Petrus datang, kamu bisa kok berjalan di atas air. Tuhan gampang kok. Yuk, Tuhan tuh kalau mau ngomong, Eli, aku akan beri mujizat hari ini ya, gampang. Ayo, engkau akan lihat, aku akan bawa suamimu pulang, nanti suamimu jadi orang yang luar biasa. Gampang enggak? Tapi suatu kali iblis datang nanti dengan tiupan angin. Yang besar aja sudah saudara lihat. Petrus lihat loh, perkara besar jalan di atas air itu enggak main-main. Itu mujizat besar. Tapi dengan tiupan angin, Petrus jatuh imannya. Makanya mujizat itu enggak membawa saudara berjalan bersama Tuhan dengan iman yang teguh. Sedang harapan Tuhan, kita dididik itu supaya imanmu itu teguh. Itu standarnya orang benar. Tanpa iman, saudara tidak akan berkenan. Lihat ya, Petrus dikasih mujizat sama Tuhan, tapi Tuhan itu kecewa. Ayat 31. Apa yang dilakukan Tuhan? Walaupun Petrus ini jengkelkan, Tuhan tetap tolong kok. Tuhan tetap tolong. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, ini kata-kata yang diucapkan Tuhan. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lihat ya statementnya Tuhan. Makanya khotbah saya hari ini buat apa takut dan bimbang. Hari ini jengkel Tuhan. Kalau saudara jadi orang Kristen, Petrus ini murid loh. Lihat mujizat deket sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, aduh ternyata orang yang deket sama aku, melayani aku, kalau hidupnya hanya dikasih nyaman, mujizat ya. Lihat imannya nggak bisa di atas rata-rata saudara. Lihat besar, haleluya puji Tuhan. Begitu lihat tiupan angin, dia sudah tidak kehilangan kepercayaan. Apakah Tuhan itu bisa tolong aku? Seharusnya kita hari-hari ini dalam keadaan apapun, kita percaya kalau hal yang besar sudah kita lihat hari ini mengalami hal apapun, kita ya tetap percaya. Makanya mujizat itu tidak membuat Tuhan happy. Buktinya ketika Petrus dikasih mujizat, Tuhan gregetan. Tuhan bilang gini, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Penekanan Tuhan, percaya dan bimbang. Hari ini percaya itu bulat saudara. Jangan bimbang.
Saudara tangkap ya, pembelajaran ini bagus loh saudara. Waktu saya merenungkan kata demi kata, saya juga dapat sesuatu. Ternyata Tuhan bilang gini, nak, aku itu kasih kamu mujizat itu kecil, kalau gampang. Tinggal aku perintahkan mujizat itu pasti terjadi sekejap. Tapi kalau engkau hidup hanya dengan mujizat, aku tidak puas. Aku tidak dapati engkau imannya itu teguh, tapi engkau percaya masih dengan bimbang. Tangkap ya. Yesus jelas berkata, engkau percaya tapi percayamu belum bulat sama aku. Percayamu nanti hati-hati, bisa disisipi sama iblis. Nah ini nanti akan menjadi saudara serangan balik dari iblis. Iblis mungkin mundur sesaat saat engkau melihat mujizat. Tapi suatu kali iblis akan cari celah dengan tiupan angin aja, saudara akan jatuh. Dan saudara akan kecewa, marah, Tuhan kehilangan saudara. Dan lihat ayat berikutnya ya. Yang ini 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Jadi tidak ada perjalanan hidup angin sakal sehebat apapun yang memporak-porandakan hidupmu, tidak reda. Pasti reda di tangan Tuhan. Tapi mujizat itu tidak segera terjadi supaya hari-hari ini Tuhan lagi melatih iman percayamu dan untuk menunjukkan bagaimana kita makin kenal Tuhan. Lihat ayat 33. 33 ini ayat yang kita perlu baca. Yuk. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Justru dari perjalanan hidup yang hari ini Tuhan izinkan tanpa pemberitahuan, tanpa ada aba-aba, ada badai terjadi, itu karena kita makin mengenal Tuhan. Murid-murid ini baru lihat mujizat badainya reda, baru berkata, sungguh engkau anak Allah. Alangkah jauh lebih baik kita tidak kecewakan Tuhan hari ini. Di tengah badai sekalipun yang belum ditolong, jangan jadi seorang yang seperti murid-murid dan seperti Petrus. Tapi kita hari ini lebih baik percaya bulat bahwa Yesus itu tetap Yesus. Dia tetap Allah yang punya sumber di atas segala sumber yang lagi pegang kendali hidupmu. Sehingga angin sakal yang hari ini lagi memporak-porandakan masa depanmu, terlihat keuanganmu, itu bukan masalah. Suatu kali Tuhan berkata, nak, ini loh nak, angin pun reda, angin sakalmu pasti reda, dan kau akan melihat bagaimana aku sebagai Allah, Tuhan Allahmu, membuktikan kealahanku, keilahianku, membela engkau. Ini yang terjadi. Sampai murid-murid berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Hari ini kita tahu Yesus anak Allah. Yesus yang hidup sudah bangkit dari mati, dia duduk di sorga sebagai pendoa syafaat. Itu ada di tengah-tengah saudara dan saya yang lagi ngalami angin sakal. Jangan takut, buat apa takut dan bimbang. Hari ini 3 hal saudara yang perlu saudara lakukan. Hari ini apa? Jangan hidup minta mujizat, saudara. Jangan. Mintalah sesuatu proses yang membuat nanti imanmu tidak seperti Petrus. Tunggu bukti dulu baru percaya bahwa itu Tuhan anak Allah. Hari ini Tuhan lagi melatih imanmu bukan dengan mujizat. Tapi waktu engkau tidak ada dasar untuk berharap, itulah waktunya kita membuktikan iman kita murni. Tidak ada dasar untuk berharap, oh berharap. Tidak ada bukti baik, oh berharap, karena aku tahu. Jadi 3 hal apa? Jangan takut, masih ada Tuhan, tenang. Jangan takut itu bangun apa saudara? Tidak mungkin. Hari ini yang pertama, tenang, masih ada Tuhan, jangan takut. Bagaimana Bu Eli bisa tenang? Hal yang simpel, tenang itu lewat doa, baca firman, ibadah. Makanya kalau ada live, Zoom Victory, ibadah di gereja, hadir. Karena doa, firman Tuhan, ibadah itu membuat saudara tenang. Kuncinya 3 ini. Jadi imanmu itu hari ini lagi diproses Tuhan jadi iman yang murni, bukan percaya dengan bimbang, tapi percayanya bulat. Makanya hari ini tenang. Nah kalau kita bisa tenang, kita berjalan majunya enak. Oh enggak ada dasar, ya sudahlah tenang. Masih ada Tuhan, jangan takut. Terus diucapin saudara. Doa, firman Tuhan, ibadah. Bagaimana fokus kepada Tuhan?
Hari ini rumusnya, percaya saja, berserah saja, sabar saja. Sekali lagi, fokus kepada Tuhan, percaya saja. Sudah percaya, Tuhan, aku percaya keuanganku, aku serahkan ke dalam tangan-Mu, dan aku sabar menantikan waktunya Tuhan. Karena aku lagi didongkrak imannya, dimurnikan imannya seperti Ayub, yang murni seperti emas. Jadi aku tidak perlu takut. Hari ini percaya saja, berserah saja, sabar saja. Tadi doa, firman Tuhan, ibadah. Gampang ya? Yuk sama-sama menghadapi masa-masa angin sakal. Kalau ini dilakukan, maka badai itu pasti reda. Ini kuncinya, saudara. Jangan sampai Tuhan jengkel, ngomong sama, hai kamu orang yang kurang percaya, kenapa engkau bimbang? Jangan seperti itu. Kita mau dapat nilai plus-plus hari ini di hadapan Tuhan. Jangan seperti Petrus yang hari ini nuntut dulu mujizat. Enggak ya, kita enggak mau datang sama Tuhan minta mujizat hari ini. Engkau sedang ada di dalam pemurnian iman. Setelah imanmu murni, wow, hasilnya nanti luar biasa. Bagaimana? Jangan takut, bangun iman, bangun pengharapan, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan takut, bangun iman, bangun pengharapan, bangun keintiman dengan Tuhan. Hari-hari ini yuk kita lakukan ini. Doa, firman Tuhan, ibadah. Lakukan terus. Badai boleh berjalan, tidak apa-apa, tapi ini lakukan supaya saudara menjadi tenang. Setelah itu apa, Bu Eli? Masih ada Tuhan, ya sudah, percaya saja, belum melihat, berserah saja, sabar saja. Waktu jangan takut, bangun iman, bangun pengharapan, yaitu bangun hubungan intim dengan Tuhan. Maka badai itu sedang dalam perjalanan, semuanya akan reda. Engkau akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah selesai dengan 3 hal ini. Yuk kita percaya hari-hari ini akan ada orang-orang yang hidup militan bersama Tuhan. Engkau tidak akan lihat Tuhan itu jadi hantu, saudara. Senyatanya hari-hari ini Tuhan sedang berjalan di atas air masalahmu. Dia sedang berjalan di atas air bah masalahmu. Dia sedang berjalan di atas air mata penderitaanmu. Dia sedang berjalan di atas air semua badai yang menimpa hidup saudara. Dia sedang berjalan. Dia sedang melakukan mujizat, saudara. Percayalah, di tengah angin sakal Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap melakukan mujizat itu tadi. Tuhan tetap mengulurkan tangannya, dan Tuhan akan membuat badai hidupmu reda. 4 hal ini peran Tuhan hari ini. Selain dia menjadi pendoa syafaat, dia juga hadir dalam badai angin sakalmu. Dia sedang melakukan mujizat berjalan di atas air penderitaanmu. Dia sedang hari ini itu tadi mengulurkan tangannya. Dia sedang meredakan angin sakal hidupmu. Jadi hari ini pesan Tuhan, yuk tenang, masih ada Tuhan, jangan takut, doa, firman Tuhan, ibadah. Hari ini jangan takut, fokus kepada Tuhan, percaya saja, berserah saja, dan sabar saja. Jangan takut, bangun iman, bangun pengharapan, bangun hubungan yang intim. Percayalah, di akhir zaman akan terjadi satu breakthrough, satu terobosan. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Engkau dan seluruh orang akan berkata bahwa Yesus memang anak Allah yang hidup. Yesus seperti ayat 33, sesungguhnya engkaulah anak Allah yang hidup. Jangan tunggu mujizat dulu baru berkata Yesus engkau anak Allah. Hari ini kita lagi di dalam penilaiannya Tuhan. Imanmu sedang dibangun. Makanya tiap hari berkatalah, Yesus engkaulah anak Allah. Engkau pengendali hidupku. Engkau yang mengatur jalan hidupku. Engkau punya sumber di atas segala sumber atas hidupku. Tetap tenang hai jiwaku. Tetap tenang, masih ada Tuhan. Jangan takut. Katakan itu buat jiwa saudara. Maka saudara dan saya akan melihat terobosan demi terobosan akan dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend, tetap senyum, tetap nikmati waktu-waktu bersama Tuhan. Jangan lihat angin badai, jangan lihat angin sakalmu. Nanti engkau akan ketakutan dan berteriak-teriak. Tapi lihatlah hari ini Tuhan sedang berjalan di atas air. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman yang menguatkan kami semua. Kami tidak akan takut waktu iblis mendatang dengan vonis dakwanya.
kami akan datang juga dengan bagaimana Tuhan memberikan kami vonis bahwa hidup kami akan bahagia, hidup kami akan berkemenangan. Kami keluar lebih dari pemenang. Kami bukan orang-orang yang gagal. Walaupun keadaan kami gagal hari ini, tapi kami bukan ditetapkan untuk orang yang gagal pada akhirnya. Kami pasti melihat angin sakal kami menjadi reda di tangan Tuhan, bukan di tangan kami. Kami tidak mau nuntut banyak mujizat seperti Petrus, tapi kami mau hari ini Tuhan, kami melihat bagaimana Yesus anak Allah sudah berdiri, berjalan di atas air masalah hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah anak-anakmu yang sakit Engkau sembuhkan, yang menjalani saat ini masalah rumah tangga Tuhan pulihkan, yang menjalani masalah keuangan Tuhan berkati bangsa negara kami, berkati puasa kami Tuhan yang besok sudah hari ke-40, kami percaya Tuhan, kami yang sudah selesai menjalankan puasa 40 hari, biar kemuliaan itu kembali kepadamu. Ada sesuatu yang Tuhan akan sampaikan, ada sesuatu yang kami dapati menjalani puasa ini. Terpuji namamu Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua. God bless semuanya.